الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Sudah habis ya, sampai ke nifas. Lanjut ke kitab sholat. Kitab sholat faslun bermula di pasal menerangkan tentang ada sholatis nabi ya. Udzur sholat ya, yang tidak berdosa ya. Udzur sholat yang tidak berdosa itu ada dua. Annal a'dar allati la yaksamu man akhara sholata an waqtiha bisababiha isnani ya. Bahwa annal awwala min a'dari sholat, bahwasanya yang pertama dari udzur sholat an yanama syakhsun qabla dukhuli waqtiha mutlaqan, bahwasanya tidur seseorang setelah masuk waktu sholat mutlak ya, bahwa yadunnu annahu yastayqadu qabla ayyadi qal waktu anha, dan dia mengira ya bahwasanya itu bisa bangun ya sebelum waktu yang sempit ya. Summa la yastayqadu illa ba'da tuqihi, kemudian dia tidak bangun kecuali setelah waktu yang sempit itu tadi. Fa innahu la yaksamu bi hadzal ta'khir, maka baginya tidak berdosa dengan mengakhirkan sholat itu tadi ya. Jadi maksudnya adalah jadi seseorang tidur ya, tidur sebelum waktu masuk sholat ya, dia itu mengira gitu ya. Dia mengira bahwasanya ia itu bisa bangun ya sebelum habis waktu, walaupun cuman sedikit ya sempit waktunya. Dia mengiranya seperti itu. Jadi udah ada niat Pak ya. Awalnya mah sudah ada niat mau sholat duhur gitu ya. Dia tidur semama. Niat mah udah ada mau sholat duhur, dia tidur. Nah, cuma layak takutu illa ba'dahi, kemudian ia ternyata nggak tidur sampai sempitnya waktu sampai ke asar gitu ya. Udah sempit waktunya mau ke asar. Jadi di belakangin dia. Udah mau masuk asar, dia baru bangun gitu. Fa innahu la yasmu bi hadzal ta'khir, maka baginya ya tidak berdosa ya. Wala tajibu alaihi qarayatul qada, dan tidak wajib atasnya langsung qada. Ini mah masih ada waktu ya, masih ada waktu walaupun cuma walaupun masih sedikit. Kalau tidurnya tadi ya belum masuk waktu dan dia mengira bisa bangun, sama biasanya tidur cuma sebentar nih, cuma 2 jam tidur ya, jadi masih ada waktu duhur gitu kan. Ternyata kelewat, sudah mendekati asar gitu ya, udah mepet banget gitu. Bikhilafi ma'idha nama fi waqti wa huwa yadunnu anna nawma yastaghriqu waqta ya. Beda dengan tidurnya dia itu ya setelah masuk waktu, sudah masuk waktu zuhur, nah dia tidur kan ya, tidur. Wa huwa yadunnu anna nawma yastaghriqu waqta, dan dia mengira tidurnya itu ya pasti bakalan menghabiskan waktu sholat tadi. Fa innahu ya'samu binaumi awalan aw bi ikhrajis sholati anil waqti in ya inistadrika naumul waqta tsaniyan. Nah ini kalau yang tidurnya tadi karena udah masuk waktu ya ternyata ya nggak bangun gitu ya,
udah kelewat, berarti udah mikir kalau tidurnya dia lama, udah kebiasaan kalau tidur lama gitu ya, dia tidur aja, ya. Maka dia mendapatkan dosa karena udah kelewat. Dosa yang pertama adalah dia tidur, ya. Faino ya samu binomin awalan, dia tidur, maka dia dosa yang pertama. Dan dosa yang kedua di sholat, dia sholatnya di waktu sholat, dia waktu sholat. Ines tagri konomuhu waktu tastanian. Jika tidurnya itu sampai kelewat, sudah menghabiskan waktu sholat itu tadi. Watajibu alaihil bahwa rayatu fi fil kodo, ya. Dan dia wajib atasnya langsung mengkodoknya. Jadi kalau kelewat sampai ke asar, berarti dia wajib, ya. Kalau dia tidurnya tadi sudah masuk waktu sholat, ya sampai dia ke asar, berarti dia langsung mengkodok, gitu ya. Langsung mengkodoknya, dikodok dulu, setelah kodok baru sholat asar. Nah ini tentang tidur, ya. Jadi kalau tidurnya tadi sebelum sholat, dia masih diampuni oleh Allah, tidak ada dosa karena masih ada waktu, ya. Tapi kalau tidurnya setelah sholat, setelah masuk waktu, maka dia tidak dan itu mendapatkan dosa dan harus langsung kodoknya. Wataniyah dan udzur yang kedua yang tidak mendapatkan dosa, sanian yaitu nisyanu, yaitu lupa, ya, lupa. Anasaniya min a'dadi sholat, bahwasanya yang kedua min a'dadi sholat, dari udzur sholat. An-nisyanu yaitu lupa. Lakin bisyarati Allah yan sya'an manhayyin anhu, dengan syarat lupanya itu bukan mengerjakan sesuatu yang dilarang, ya. Jadi lupanya itu bukan mengerjakan sesuatu yang dilarang, ya. Ka'an yadkhula waktu sholat wa yahzima ala fiqhiha, ya, seperti udah masuk sholat, ya, dia berazam ingin melaksanakan sholat, ya. Cuma yastaghala bimutolaati kitabin, kemudian dia sibuk dengan mutolaah kitab. Jadi dia tadi maksudnya adalah dia udah masuk sholat, tapi udah ada azam nih, ya, bukan untuk meninggalkan, udah ada azam untuk melaksanakan sholat, kemudian dia disibukkan oleh mutolaah kitab. Awasin atin wa nahwihima, atau pekerjaan dan yang semisal dari keduanya tadi. Wa yakhrujul waktu wa huwa ghafilun, maka sampai dia keluar waktu, ya, waktu sholat, wa huwa ghafilun, dan dia itu lalai. Fa innahu la isma alaihi, maka tidak ada dosa, ya, bagi seorang tadi, ya. Jadi lupanya disibukkan oleh perbuatan pekerjaan yang tidak melanggar syariat Islam, gitu ya, yang melanggar syariat Islam. Beda dengan ma'idha nasa'an mahayyin anhu nahya tahrim, ya. Berbeda dengan yang meninggalkannya karena meninggalkan perbuatan yang dilarang, nahya tahrim, itu larangan yang diharapkan, kakomarin, seperti judi, au karohah, atau pekerjaan yang makruh, ya, kala abi syaronjat, ya, seperti dia bermain catur, falaysa bimudurin, maka dia dinamakan udzur. Jadi kalau dia lupanya karena perbuatan yang dilarang, apalagi yang dilarangnya itu adalah yang diharamkan, kayak main judi atau main catur yang melalaikan waktu, ya, maka ini tidak dinamakan udzur. Fayak tamu bihi, maka ia berdosa, ya. Wa yajibu alaihil qada fawaron, maka wajib atasnya qada secara langsung. Jadi kalau lupa, ya, kalau lupanya untuk yang baik, maka dia tidak berdosa, ya.
tetap memang foto mah wajib harus difoto ya. Cuman kalau yang pertama mah karena perbuatannya baik ya, tidak melanggar daripada syariat Islam, maka dia tidak berdosa. Cuman kalau dia lalainya karena lalai tadi mengerjakan perbuatan dilarang oleh agama, oleh syariat, maka ia berdosa dan wajib tetap harus difoto. Nah, ini dua hal yang gudur yang tidak mendapatkan dosa. Selanjutnya syurutus sholati tamaniyatun, syarat sholat itu ada 8. Nah, tadi hal-hal yang gudur yang tidak mendapatkan dosa. Nah, sekarang adalah syarat sholat ya. Ada syarat-syarat sholat, ada syarat yang wajib ya. Syarat-syarat yang wajib itu ada 6. Yang pertama adalah Islam, wal bulugh dan balik, wal aqlu dan berakal, wa naqa'u minal haidi wan nifas dan bersih dari haid dan nifas, wa bulughud da'wati dan sampainya dakwah, wa salamatul hawasin ya, dan merasa aman dan merasa aman ya, merasa keamanannya, maka dia wajib sholat. Jadi kalau Islam ya, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, terus sudah sampai dakwah Islam dan dia dalam keadaan aman, maka ini wajib sholat ya, wajib sholat. Kecuali kalau ada salah satu di antara yang 6 ini ya nggak ada, hilang, maka dia tidak wajib sholat. Kalau bukan Islamnya hilang atau baliknya hilang, berarti dia belum balik, berarti belum dikenakan kewajiban sholat. Kalau akalnya hilang juga, berarti dia tidak wajib sholat. Ataupun dalam keadaan haid ataupun nifas, berarti tidak wajib sholat. Atau belum sampai dakwah ya, dakwah Islam belum sampai, dia belum mengenal yang namanya Islam, maka tidak wajib sholat. Nah, ini adalah syarat wajib sholat. Dan syarat sahnya sholat itu ada 8 ya. Anal awala min syuruti sahhatis sholat, bahwa yang pertama dari syarat sahnya sholat ya, adalah thaharatul hadatsain ya, suci dari 2 hadas ya, suci dari dua hadas, baik itu hadas yang kecil ataupun hadas besar, bima atau turabin bisyaratihi ya, baik itu bersuci dengan air atau dengan debu dengan syarat-syaratnya. Wala tasuhu sholatu man shalla bi ghairi thaharatin ya, maka tidak sah sholat ya, siapa orang yang sholat itu dengan tanpa bersuci ya, dengan ma'a wujudi ahadihima, dengan adanya salah satu dari keduanya, yaitu bersuci dengan air ataupun dengan tanah. Jadi harus suci dulu ya, dari 2 hadas mungkin hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil berarti yang mewajibkan wudu, hadas besar berarti yang mewajibkan mandi ya. Yang kedua syarat sah sholat wa taharatu anin najasati fi saubi wal badani wal makan ya. Yang kedua syaratnya sah sholat adalah suci dari najis pada baju ya, badan dan tempat. Jadi sahnya sholat harus suci ya, bajunya harus dalam keadaan suci, badannya harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, dan tempatnya juga harus suci. Jadi tempat yang buat bersujud, buat sholat harus dalam keadaan suci. Dan yang ketiga sahnya sholat wasatrul aurati ya, menutup aurat. Nah, menutup aurat mau sholat berarti harus tertutup semuanya ya,
harus tertutup semuanya, jangan sampai ada yang terlihat. Ya. Bagaimana kalau emang itu orang benar miskin banget, nggak punya pakaian, ya, nggak punya sama sekali, ya, lain lam yajid syai'an, tidak nggak punya apa-apa untuk menutupi ini, maka sholat arian, maka dia boleh sholat dalam keadaan telanjang. Kalau emang benar-benar ya benar-benar miskin, nggak punya sama sekali buat menutup aurat, maka sholat arian, maka dia sholatnya dalam keadaan telanjang. Ya. Walai adata alaihi, dan tidak diulang atasnya. Jadi kalau emang nggak punya sama sekali, ya dia sholat dalam keadaan telanjang, nggak apa-apa, nanti sah, walaupun nggak diulang. Nah ini yang ke syarat sah, yang ketiga ya, menutup aurat. Yang keempat, wastiqbalul kiblati. Yang keempat, sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Makanya kalau bikin masjid atau bikin mushola itu harus ada pembentukan arah kiblat yang tepat. Ya, jangan kalau salah arah kiblat maka tidak sah sholatnya. Ya, karena ada tuh biasanya dari MUI, ya, itu biasanya ada piagam arah kiblatnya ada. Biasanya ada seperti itu ya, karena untuk benar-benar menentukan arah kiblat yang tepat ya. Kecuali naflus safaril mubahi, ya, mubah ila mahali, kecuali sholat sunnah safar ya, dalam perjalanan ya, sholat sunnah dalam perjalanan sampai ke tempat ya, sampai ke tujuan ya. Kalau sholat sunnah ya dalam perjalanan ya, dalam perjalanan di mobil atau di kendaraan gitu ya, ini yang apa. Atau sholat usyaddil khaufi, atau sholat yang dalam keadaan takut ya, itu boleh tidak langsung menghadap, tidak tepat di menghadap kiblat ya, karena dalam keadaan takut, dalam peperangan ataupun yang lainnya lah gitu ya. Jadi yang pertama sholat sunnah dalam perjalanan ya, yang keduanya dalam keadaan takut ataupun yang lainnya ya, yang semisal contoh kayak orang sakit udah nggak bisa bergerak sama sekali badannya ya, sedangkan sholat harus menghadap kiblat dan nggak ada orang yang bisa ditolong untuk menggeser badannya menghadap ke kiblat, itu berarti semampunya ya, mampunya sholat sunnah, sholat dalam keadaan takut, atau ada hal-hal lain yang memang tidak bisa badannya dihadapkan ke kiblat, maka boleh ya, jadi nggak tepat menghadap kiblat. Nah itu yang boleh kan tidak tepat menghadap kiblat. Tapi selain itu berarti harus wastiqbalul kiblat, harus menghadap kiblat untuk sahnya daripada sholat. Wa dukhulul waqti, yang kelimanya sahnya sholat adalah sudah masuk waktu sholat ya. Sudah masuk sholat, ya jelas lah, kita udah dengar azan, dari urut azan berarti sudah masuk waktu sholat. Wal ilmu bi fardiyatiha, yang keenam mengetahui fardunya sholat. Yang ketujuh, wa alla yaqtaqida fardhon min furudiha sunnatan. Yang keenam, tidak beriktikad yang fardu itu dianggapnya sunnah ya. Jadi yang fardu kita menganggapnya ini adalah sunnah, maka ini sholatnya nggak sah ya, nggak boleh. Kalau yang fardu ya fardu gitu ya, jangan sampai dianggap sebagai sunnah ya. Yang selanjutnya wastinabul mubtilati ya, menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan sholat ya. Yang ke 8-nya ya. Jadi yang ke-8 adalah menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan sholat. Dan ini adalah syarat syahnya sholat tadi ya. Yang pertama harus suci dari 2 hadas, baik itu hadas besar kecil. Yang keduanya harus suci dari najis,
baik dari pakaian, badan dan tempat yang tiganya dasar adalah aurat, harus menutup aurat, ya, aurat. Karena kalau pakai sholat, artinya kalau yang khawatir adalah pakai kaos. Ya kalau ada orang pakai kaos sholatnya itu biasanya belakangnya kelihatan gitu ya. Pas dia ruku atau sujud sudah kelihatan. Itu sebenarnya nggak sah, ya. Auratnya kelihatan, maka harus satu aurat harus menutup aurat. Ya. Selanjutnya adalah menghadap ke kiblat. Sholat harus mengetahui fardu sholat dan tidak ya menyangka beritikad bahwa yang fardu itu adalah sunnah. Yang terakhir wastinabul mubtilat, harus menjauhkan yang membatalkan daripada sholat. Itu tentang syarat sahnya sholat. Nah, lalu arkan sholat sab'ata asyara rukun. Nah ini rukunnya. Rukunnya sholat itu ada 17. Ada 17. Kalau dalam yang lain itu disebutnya 13 ya. Yang umumnya orang nyebutnya 13 ya. Karena kalau di sini 17 karena tumakninahnya itu dihitung ya. Tumakninahnya dihitung ya. Al awalu yang pertama niat. Nah, yang pertama adalah niat. Jelas ya. Kalau sholat harus didasari dengan niat. Agar apa? Agar membedakan antara yang sunnah dan yang wajib, antara ibadah dan bukan ibadah ya tergantung dari niatnya. Namun amalnya juga itu pakai niat ya, niatnya. Sholat sunnah ya niatnya harus sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya berarti harus niatnya sholat wajib. Tanpa niat ya nggak sah ya, nggak sah. Ya. Pembahasan yang lalu sudah pernah ya kita bahas tentang berkaitan dengan niat. Itu yang pertama. Asalnya yang kedua takbiratul ihram, takbir ya, takbiratul ihram wajib, berarti harus takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Allahu Akbar itu harus ya. Yang ketiga al-qiyamu al-qadiri fil fardi ya, berdiri bagi orang yang puasa di dalam sholat ya, berdiri bagi orang yang puasa di dalam sholatnya, berdiri ya. Ya kalau nggak puasa dapat berdiri berarti boleh dalam keadaan duduknya nggak bisa ya boleh tiduran. Yang pasti sholat mah kewajiban. Apapun yang keadaannya berarti sholat mah nggak boleh ditinggalkan ya, nggak boleh ditinggalkan kecuali emang sudah nggak bisa berdiri sholatin ya. Kalau sholatin berarti udah meninggal berarti. Yang keempat ar-rabi'u, yang keempat qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah al-Fatihah. Tidak al-Fatihah wajib ya, rukun daripada sholat al-Fatihah. Dan Al-Fatihah berarti sholatnya biasa. Al-Khamisu yang kelima ruku. Nah, pada Al-Fatihah ruku ya. Nah ruku, bagaimana rukunya? Ruku itu harus sejajar ya, sejajar. Yang kira-kira kalau kita taruh sesuatu di atasnya itu nggak jatuh. Kalau menurut saya mah kalau taruh gelas yang kira-kira air itu nggak tumpah rukunya. Jadi nggak boleh terlalu ke bawah, nggak boleh terlalu ke atas, itu rukunya. Ya, ada biasanya yang kalau saya lihat gitu ya, ada yang rukunya terlalu ke bawah, jadi telapak itu ada yang di kepala bukan di dengkul ya, lutut ya, di bawahnya. Nah itu nggak pas, tapi harus benar-benar lurus. Ya, ini memang agak sedikit di genangan sedikit, lurus ya. Kalau begini, ya, apalagi dia sampai ke mata kaki, ya itu nggak sesuai. Berarti rukunya itu harus lurus, ya. Yang kira-kira kalau dikatakan gelas di atasnya, ya nggak tumpah, jauh jatuh, ya. Ini ruku. Asal itu yang keenam, rukun daripada sholat, tumak ninatu
fihi tumakninah di dalam ruku tadi. Jadi harus tahan lah. Ya, kalau dia nggak hafal bacanya ya harus ditahan. Ya, tumakninah, ada tumakninahnya. Itu yang keenam. Sabi'u yang ketujuh al-i'tidal, jadi i'tidal ya. Sabi'u yang kedelapan tumakninatu fihi, dan tumakninah di dalam i'tidal. Sudah i'tidal, diam dulu ya. Yang i'tidal langsung pukul lagi, langsung sujud gitu Mas. Nah ini jangan ya. Harus diam dulu sejenak ya. At-tasi'u yang kesembilan sujudu marratain, sujud dua kali. Nah kalau sujud ada anggota-anggota sujud ya, ada anggota-anggota sujud yang harus napak ke tempat sujud, yaitu jidat, dua telapak tangan, lutut, dan ujung jari-jari kaki. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Maka kalau sujud ini biasanya yang suka ini untuk ininya ya. Nah, ini harus napak. Kalau sujud posisi dalam keadaan ini, nah ini tidak masuk ke anggota sujud, tapi ini harus, nah gitu ya. Jadi ini walaupun tidak semuanya, walaupun ini nggak semuanya, kadang-kadang ada yang susah dia. Nah, yang penting nggak sempurna nggak apa-apa. Ya dalam kitabnya nggak apa. Yang penting dia ada. Nah, jangan sampai begini, kalau begini berarti nggak termasuk. Ada salah satu yang tidak masuk ke anggota sujud, berarti kalau berarti sholatnya juga nanti dikhawatirkan yang dasar. Ya, jadi jidatnya harus menempat, dua telapak tangan harus menempat, lutut dan jari-jari kaki harus menapak ke tempat sujud ya. Al-ashiru yang ke-10 tumakninatu fihi, dan tumakninah di dalam sujud ya tumakninah. Al-hadi asyara yang ke-11 al-julusu baina sajdataini, duduk ya di antara dua sujud ya, duduk di antara dua sujud. Asani asyara yang ke-12 atumakninatu fihi, dan tumakninah di antara dua sujud. Sujud, duduk, ini harus ada tumakninah, baru sujud lagi ya. Ada satu tumakninah. Ini tumakninahnya kalau di Sapinah disebutin, kalau di takrib atau kitab fikih yang lainnya itu nggak disebutin. Maka rukunnya sholat itu kalau di kitab yang lain itu 13 biasanya. Kalau di saat ini 17 ya. Karena tumakninahnya dihitung. Asal itu asyara yang ke-13 tasyahudul akhir, tasyahud akhir, atahiyat. Jadi atahiyat itu harus ada ya, harus ada. Ar-rabi'ah asyara yang ke-14 qu'udu fihi, dan duduk di tasyahud akhir. Al-khamisah asyara yang ke-15 as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan sholawat terhadap nabi. Jadi atas atahiyat harus nyampe ke sholawat nabinya ya, sampai ke sholawat nabi. Kalau nggak nyampe ke sholawat nabi berarti nggak sempurna gitu ya. Harus sampai ke sholawat nabi, karena sholawat ini masuk ke rukun daripada sholat. Rukunnya hilang satu, berarti sholatnya nggak sah gitu ya. Asadisu yang ke-16 atau asadisa asyara yang ke-16 assalam, yaitu salam ya. Salam ya, salam ya. Assalamualaikum, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi ya, sempurna ya. Asabi asyara yang ke-17 tertib ya. Yang ke-17 adalah tertib, harus berurutan dalam sholat tadi. Nah ini adalah rukun sholat ya. Tadi ada syarat syahnya sholat, ada syarat wajib sholat sudah ya, rukunnya sholat sudah ya. Ada yang bertanya kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada yang tanyakan ya? Ini mah pembahasannya ya, kalian udah paham lah ya. Lebih
Paham dari saya gitu. Ya, paham semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.